شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن خير الحديث كتاب الله وخير هدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Amma ba'd. Hadirin sidang jemaah rahimakumullah. Puji serta syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat, di antaranya nikmat kesempatan, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa melaksanakan salah satu di antara kewajiban kita, yakni menjalankan sholat Jumat di masjid yang insyaallah Allah muliakan. Kemudian di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah nikmat kesehatan, sehingga nafas yang kita tarik dan hembuskan, rasa yang kita rasakan senantiasa kita nikmati dan syukuri, itu tidak lepas dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, serta kepada kita selaku umatnya yang senantiasa berusaha seikhtiar semampu kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang umat rahimakumullah. Sebagai khatib berwasiat khususnya untuk diri pribadi dan umumnya bagi hadirin sidang umat rahimakumullah agar senantiasa untuk meningkatkan ketakwaan kita semampu apa yang kita bisa, sebisa apa yang kita mampu. Bisanya dengan bertakwa sholat fardu saja, tidak dengan sholat sunnahnya. Bisanya bertakwa sedekah 5.000 rupiah, bisanya saya segitu mastaqah. Tapi ingat, orang yang bertakwa itu tidak luput dari kesalahan. Setiap orang yang dilahirkan dalam keadaan suci, tapi ketika setelah balik tidak luput dari kesalahan, maka orang yang bertakwa akan senantiasa segera sadar dan mengakui kesalahannya kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa beristighfar, mentafakuri, mengevaluasi setiap apa yang telah dikerjakan. Juga kepada manusia apabila terjadi kesalahan, maka dia cepat untuk meminta maaf, cepat untuk memintakan ridhonya. Karena itulah diantaranya ciri-ciri orang bertakwa. Hadirin sidang jemaah rahimakumullah. Segala sesuatu yang terjadi kepada hidup kita tidak lepas dari qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Suka maupun duka, pedih maupun yang kita sukai, segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini tidak lepas dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun itu menyayat hati, itu tidak lepas dari ketentuan takdir Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Untuk liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji kita mana yang terbaik di antara kita, sehingga kita cocok atau
untuk nanti ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ketika datangnya musibah tidak lepas, itu adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu tidak lepas dari apa yang telah kita perbuat. Meskipun itu ketentuan Allah Subhanahu wa taala, tidak lepas dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-A'raf, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau na ahla qura, kalaulah penduduk di suatu daerah tersebut amanu, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, la fatahna alaihim, maka kami akan bukakan kepada mereka barakatin minas samawati wal ardh, barokah atau keberkahan dari langit maupun dari bumi, sehingga Allah makmurkan negeri tersebut. Kemudian walakin, dan apabila akan tetapi kadzabu, mereka mendustakan, fa akhadnahum bima kanu yaksibun, mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, menyelewengkan perintah-perintah Allah, tidak melaksanakan perintah-perintah Allah, bahkan kemusyrikan dibiarkan begitu saja. Fa akhadnahum, kata Allah Subhanahu wa taala, bima kanu yaksibun, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatan. Negeri tersebut aman tentram disebabkan penduduk. Negeri tersebut terjadinya musibah di negeri tersebut tidak lepas dari apa yang telah dikerjakan oleh penduduk sendiri. Maka hadirin sedang jemaah rahimahumullah, kita bertafakur, kalaulah kita merasakan tempat kita penuh keberkahan, penuh kebaikan, punten jalan diurang alhamdulillah, jalmi anu uang hajat wae oge bisi si solokan ti jalan adi deui saking ku barokahna negeri urang teh. Cengek-cengek wae kuat jadi deui, tomat-tomat wae di sisi susukan teh kuat jadi saking ku barokahna negeri urang. Tandana penduduk Indonesia teh bertakwa, iman ke Allah Subhanahu wa taala. Tapi upamina ayat jote padahal sibuk ku kegiatan masing-masing, aya anu nuju nonton, aya anu nuju ngasuh murang kalina, aya anu nuju icalan ku Allah Subhanahu wa taala. Fa akhadnahum, kemudian Allah berikan musibah yang tidak disangka-sangka. Ayat evaluasi mungkin terjadi akibat ulah bentuknya tersebut berdasarkan Al-Quran. Bima kanu yaksibun, utamina ngeunaan syirik. Komo upami ayeuna urang teh yakin ayeuna Allah, tapi yakin oke aya anu sanes nu gaduh kekuasaan selain Allah Subhanahu wa taala. Dia yakin akan adanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan bumi, yang menciptakan langit, gunung, laut. Tapi dia yakin pula beribadah pun tidak hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana kaum musyrikin Quraisy, dia percaya akan adanya Allah Subhanahu wa taala, tapi dia meyakini bahwasanya patung-patung Lata Uzza tersebut bisa mengantarkan doanya menjadi wasilah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga timbul kesyirikan. Maka Allah turunkan Nabi Muhammad SAW.
Maka hadirin sidang jemaah rahimakumullah, agar senantiasa kita berevaluasi, bermuhasabah diri tentang apa yang telah kita lakukan. Apakah termasuk orang-orang yang bertakwa, yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ataukah orang-orang yang membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala, merasa hebat, merasa tidak butuh Allah Subhanahu wa taala. Setelah sholat, jika mana zikir henteu, ngadoan teu, dia merasa hebat berarti karena dia tidak membutuhkan Allah, dia tidak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu hadirin sedang rahimakumullah, setidaknya meskipun kita senantiasa terjerumus kepada kesalahan yang sama, itu lagi, tapi tak lekang kita usahakan agar senantiasa lidah hati kita senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, mengevaluasi segala apa yang telah kita lakukan, sehingga rahmat atau azab yang akan Allah timpakan kepada kita tergantung kepada apa yang kita perbuat.